Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat karpet merah. Pada video ini saya akan menceritakan keajaiban gaib di balik layar kerajaan Ottoman, jejak hantu dan roh suci di zaman keemasan di balik megahnya kerajaan Utsmani. Tahukah Anda? Kerajaan Utsmani, juga dikenal sebagai Kesultanan Utsmani, adalah salah satu kerajaan paling megah dan berpengaruh dalam sejarah dunia. Berdiri pada akhir abad ke-13 di wilayah Anatolia, sekarang Turki, Utsmani tumbuh menjadi kekaisaran yang luas dan kuat yang mencakup wilayah Eropa, Asia, dan Afrika. Pendirian kerajaan ini dimulai oleh Osman ke-1, seorang pemimpin suku Turki yang berhasil menggabungkan beberapa kawasan kecil menjadi sebuah entitas politik yang lebih besar. Setelah Osman ke-1 wafat, putranya, Orhan ke-1, mengambil alih kepemimpinan dan menyatakan dirinya sebagai penguasa pertama Kesultanan Utsmani pada tahun 1326. Penguasa-penguasa Utsmani berlanjut dengan penaklukan wilayah-wilayah baru. Mereka mengembangkan militer yang kuat dan disiplin serta menerapkan sistem administrasi yang efisien. Pada abad ke-15, Utsmani menjadi salah satu kekuatan terkuat di dunia dan mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Sultan Mehmed II, yang berhasil merebut Konstantinopel, sekarang Istanbul, pada tahun 1453. Penaklukan ini menjadi momen penting dalam sejarah karena menandai akhir Kekaisaran Bizantium dan awal era Utsmani sebagai kekaisaran besar. Dalam beberapa abad berikutnya, Kesultanan Utsmani terus berkembang dan menaklukkan wilayah-wilayah baru. Mereka menaklukkan wilayah-wilayah di Timur Tengah, Balkan, Afrika Utara, dan bahkan mencapai Eropa Tengah. Utsmani juga dikenal sebagai pelindung seni, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, sehingga periode ini dikenal sebagai zaman keemasan Utsmani. Namun, pada abad ke-17, kekaisaran ini mulai menghadapi tantangan dan kemunduran. Pada abad ke-18 dan ke-19, Kesultanan Utsmani mengalami kehancuran wilayah dan kalah dalam perang melawan kekuatan-kekuatan Eropa. Proses kemunduran ini dikenal sebagai Siegment of Europe, karena kesultanan ini mulai lemah dan tidak lagi mampu menjaga wilayah-wilayahnya. Akhirnya, setelah Perang Dunia ke-1, Kesultanan Utsmani secara resmi berakhir. Pada tahun 1922, Turki modern di bawah pimpinan Mustafa Kemal Atatürk mendeklarasikan diri sebagai republik dan menggantikan kesultanan yang telah ada selama berabad-abad. Meskipun telah berakhir, warisan Kesultanan Utsmani tetap terjaga dalam berbagai aspek kehidupan Turki modern. Bentuk pemerintahan, budaya, dan bahasa Turki saat ini memiliki akar dalam sejarah yang megah dari Kerajaan Utsmani, yang pernah menjadi salah satu kekuatan besar dalam peradaban manusia. Dalam literatur Ottoman, terdapat sebuah genre sastra Islam yang disebut literatur ajaibe. Genre ini telah ada sejak abad ke-9 dan berkembang pesat pada abad ke-13 dan ke-14. Karya-karya ini berisi cerita-cerita tentang keajaiban dunia, dari fenomena alamiah hingga kisah-kisah luar biasa tentang jin, raksasa, putri duyung, dan cermin-cermin ajaib. Meskipun jumlah literatur ajaibe Ottoman lebih sedikit dibandingkan dengan era sebelumnya, beberapa penulis Ottoman berhasil menciptakan karya-karya asli dengan cerita-cerita dari wilayah Balkan dan bagian lain dari kekaisaran. Salah satu hal menarik dalam keajaiban gaib Ottoman adalah cerita-cerita mengenai hantu dan roh. Dalam teologi Islam, terdapat pandangan tentang tempat antara kehidupan dunia dan akhirat yang disebut barzah. Pandangan Sufi menyatakan bahwa barzah adalah dunia imajinasi, di mana jiwa bisa mengambil bentuk spiritual sesuai keadaannya. Hal ini memberi kesan bahwa jiwa-jiwa orang mati bisa berkeliaran dan berinteraksi dengan orang hidup. Cerita-cerita tentang hantu di Kerajaan Utsmani dibagi menjadi dua, yaitu baik dan jahat. Hantu baik adalah jiwa-jiwa pejuang berani atau wali suci yang kembali ke dunia untuk membantu orang hidup atau menyelesaikan urusan yang tertunda. Mereka muncul dalam mimpi atau bentuk spiritual untuk memberikan petunjuk atau memberikan perlindungan bagi yang membutuhkan. Di sisi lain, hantu jahat adalah jiwa-jiwa yang mengganggu atau merasuki orang hidup karena berbagai alasan. Cerita-cerita ini seringkali menimbulkan rasa takut di kalangan masyarakat, namun juga memberikan pesan moral tentang konsekuensi perbuatan buruk. Tidak semua cerita keajaiban gaib Ottoman dapat dipercayai sepenuhnya.
Beberapa di antaranya ditulis hanya untuk hiburan, sementara yang lain ditujukan untuk menguatkan kepercayaan tertentu dalam pemahaman keagamaan. Namun, tak dapat disangkal bahwa kepercayaan akan keajaiban gaib telah memberikan warna dan karakter khusus pada kehidupan masyarakat Ottoman. Salah satu cerita yang menarik adalah tentang seorang pangeran Ottoman yang terkenal dengan legenda vampirnya. Konon, pangeran tersebut telah melakukan perjanjian dengan makhluk gaib untuk memperoleh kekuatan yang luar biasa. Namun, konsekuensinya adalah ia harus tetap berada dalam bayang-bayang kegelapan sebagai vampir yang haus akan darah. Kisah ini telah menyebar luas di kalangan rakyat jelang mati dan mempertegas kepercayaan mereka pada dunia gaib. Tak hanya hantu dan vampir, cerita tentang jin juga sangat populer di kerajaan Utsmani. Jin diyakini sebagai makhluk gaib yang memiliki kekuatan magis dan seringkali berinteraksi dengan manusia. Beberapa kisah mengisahkan pertemuan orang-orang dengan jin baik yang bersifat suka memberi pertolongan atau jin jahat yang mencoba menggoda dan merugikan manusia. Meskipun penelitian di bidang ini masih dalam tahap awal, sudah ada sejumlah sejarawan dan peneliti yang berdedikasi untuk memahami lebih lanjut tentang keajaiban gaib Ottoman. Banyak yang yakin bahwa dengan menggali lebih dalam, kita akan menemukan banyak kisah menarik lainnya yang menceritakan tentang dunia yang tidak terlihat namun sangat berpengaruh dalam kebudayaan dan kehidupan masyarakat Ottoman. Dengan rasa ingin tahu dan semangat penelitian yang semakin menggelora, semoga di masa depan kita akan melihat perkembangan lebih lanjut dalam studi tentang keajaiban gaib Ottoman. Kisah-kisah menarik tentang hantu, vampir, dan jin akan terus menjadi bagian dari warisan budaya yang tak terlupakan, mengajarkan kita tentang kepercayaan dan keyakinan yang mewarnai sejarah kerajaan Utsmani. Kisah-kisah gaib Ottoman terus menarik perhatian banyak orang dari berbagai belahan dunia. Peninggalan budaya ini mencerminkan bagaimana masyarakat Ottoman menghadapi ketidakpastian dan memaknai hubungan antara dunia nyata dan gaib. Salah satu kisah penuh misteri adalah tentang sebuah cermin ajaib yang konon memiliki kekuatan untuk memperlihatkan masa depan. Cermin tersebut diyakini berada di dalam kediaman seorang bangsawan Ottoman yang memiliki kemampuan melihat hal-hal gaib. Setiap orang yang memandang ke dalam cermin tersebut akan terpesona oleh gambaran masa depan mereka yang akurat. Legenda tentang cermin ajaib ini menyebar luas di seluruh kerajaan Utsmani, dan banyak yang datang dari jauh untuk mencari pandangan tentang nasib mereka. Namun, cermin itu juga menimbulkan kontroversi, karena beberapa ulama menganggapnya sebagai sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agama. Meskipun demikian, kehadiran cermin ajaib tersebut menjadi bagian penting dari budaya dan sejarah Ottoman. Tidak hanya cermin ajaib, tapi ada juga kisah menarik tentang putri duyung yang sering muncul di sekitar pantai-pantai terpencil di wilayah Balkan. Putri duyung tersebut diyakini memiliki kecantikan yang luar biasa dan suara yang mempesona. Para nelayan dan pelaut seringkali berlayar jauh untuk mencari putri duyung tersebut, berharap mendapatkan berkah dan keberuntungan dalam mencari ikan. Namun, kisah tentang putri duyung juga menyimpan peringatan akan keserakahan dan ketamakan manusia. Beberapa cerita mengisahkan tentang para pelaut yang mencoba menangkap putri duyung untuk mendapatkan harta karunnya, namun malah mendapatkan kutukan atau bencana di laut. Kisah-kisah semacam ini mengajarkan manusia untuk menghormati keajaiban alam dan tidak mencoba memaksakan kehendak pada makhluk gaib. Tidak bisa dipungkiri bahwa cerita-cerita gaib Ottoman memiliki pengaruh besar dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Orang-orang mengandalkan cerita-cerita ini untuk mendapatkan hiburan, mengajarkan nilai-nilai moral, dan merenungkan arti kehidupan. Mereka juga menggambarkan hubungan antara manusia dengan alam semesta yang luas dan gaib. Seiring berjalannya waktu, beberapa cerita gaib Ottoman telah memudar menjadi legenda dan mitos, sementara yang lain terus hidup dan berkembang dengan pesat di era modern ini. Beberapa tempat bersejarah di wilayah Ottoman yang dikaitkan dengan cerita-cerita gaib, seperti istana berhantu dan kuburan misterius, menjadi daya tarik bagi para pelancong dan penikmat misteri. Para peneliti dan sejarawan yang berdedikasi terus mencari bukti dan fakta yang mendukung kisah-kisah gaib ini. Mereka menelusuri literatur kuno dan sumber-sumber arkeologi untuk memahami lebih dalam tentang kepercayaan dan tradisi Ottoman terkait dunia gaib. Dalam upaya mereka berharap dapat membuka rahasia yang tersembunyi dan memberikan wawasan baru tentang sejarah dan budaya kerajaan yang megah ini.
Kisah-kisah gaib Ottoman tetap menjadi bagian dari warisan budaya yang tak tergantikan. Mereka mengingatkan kita bahwa di balik kemegahan dan kejayaan suatu kerajaan, tersembunyi cerita-cerita menarik yang mungkin tak pernah terungkap sepenuhnya. Semakin banyak orang yang tertarik untuk memahami kisah-kisah gaib ini, semakin hidup pula warisan budaya yang telah ditinggalkan oleh Kerajaan Utsmani. Kisah-kisah gaib Ottoman terus menarik perhatian para peneliti, arkeolog, dan pecinta sejarah. Mereka terus menggali lebih dalam untuk mengungkap rahasia dan misteri di balik kejayaan Kerajaan Utsmani. Salah satu kisah paling menarik adalah tentang seorang penjelajah berani yang dikatakan telah berinteraksi dengan makhluk gaib di sebuah gua tersembunyi. Konon, penjelajah tersebut menemukan peta kuno yang menunjukkan lokasi gua gaib di suatu tempat di pegunungan Balkan. Dia yakin bahwa gua tersebut menyimpan rahasia besar dan tak terungkap tentang keajaiban gaib Ottoman. Dengan tekad yang bulat, penjelajah itu memulai perjalanan yang berbahaya menuju lokasi tersebut. Perjalanan menuju gua itu sangatlah menantang. Dia harus melewati lebatnya hutan yang angker, menaklukkan tebing curam, dan menghadapi ancaman dari binatang buas. Namun, tekadnya tidak goyah, karena dia tahu bahwa di dalam gua itu tersembunyi sesuatu yang mungkin bisa mengubah sejarah. Setelah melewati perjalanan yang panjang dan melelahkan, akhirnya sang penjelajah tiba di depan gua tersebut. Gua itu kelihatan sangat tua dan dikelilingi oleh aura misteri. Dengan hati berdebar, dia memasuki gua itu dengan hati-hati. Di dalam gua itu, dia merasa seakan-akan berada di dunia yang berbeda. Ada cahaya samar-samar yang menerangi ruangan tersebut, dan dia melihat bayangan-bayangan aneh yang bergerak di dinding gua. Dia yakin bahwa itu adalah makhluk gaib yang pernah diisahkan dalam cerita-cerita Ottoman. Tidak berani mendekati bayangan-bayangan tersebut, sang penjelajah mengamati dengan hati-hati. Tiba-tiba, salah satu bayangan mendekat dan berbicara padanya dengan suara samar. Makhluk gaib itu menceritakan tentang kejayaan Ottoman di masa lalu, tentang penguasa yang bijaksana, dan pertempuran hebat yang pernah terjadi di wilayah itu. Makhluk gaib tersebut juga memberi peringatan tentang bahaya yang mengintai kerajaan. Dia menyatakan bahwa banyak kisah gaib Ottoman telah dilupakan dan tersimpan dalam ketidakpastian karena perubahan zaman dan pergeseran kepercayaan masyarakat. Sang penjelajah merasa sangat terkesan dengan cerita-cerita yang dia dengar, dan dia berjanji akan menyebarkan pengetahuan tentang keajaiban gaib Ottoman kepada dunia. Setelah mendapatkan wawasan berharga dari gua itu, sang penjelajah kembali ke dunia luar dengan perasaan campur aduk. Dia tahu bahwa dia telah menemukan sesuatu yang luar biasa, namun juga menyadari bahwa banyak yang tidak akan percaya pada ceritanya. Namun, dia tidak kehilangan semangatnya. Dia menulis tentang pengalamannya dan membagikannya kepada dunia melalui buku dan artikel. Kisah sang penjelajah menjadi terkenal dan memicu minat baru terhadap keajaiban gaib Ottoman. Banyak peneliti dan penggemar sejarah yang terinspirasi oleh pengalamannya, dan mereka pun mulai menyelidiki lebih lanjut tentang literatur ajaib Ottoman dan tempat-tempat bersejarah yang berhubungan dengan dunia gaib. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak penemuan mengejutkan yang dilakukan oleh para peneliti tentang keajaiban gaib Ottoman. Mereka menemukan artefak gaib, catatan rahasia, dan lokasi-lokasi tersembunyi yang menyimpan kisah-kisah menarik dari masa lalu. Kisah tentang gua tersembunyi dan penjelajah berani ini terus diwariskan dari generasi ke generasi. Mereka menjadi bagian dari warisan budaya yang tak ternilai harganya, mengingatkan kita akan keajaiban dan misteri yang selalu menyelimuti peradaban Ottoman. Meskipun zaman telah berubah, minat akan dunia gaib Ottoman tidak pernah pudar. Semoga keajaiban ini terus menjadi sumber inspirasi bagi generasi mendatang, memotivasi mereka untuk menjelajahi lebih dalam dan memahami sejarah yang tak pernah habis ditelusuri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.